Ada perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berhenti, lalu menunggu hingga kita siap untuk kembali. Setiap perjalanan selalu dimulai dari rumah. Semua perlengkapan yang sudah dibelanjakan Adi dan Bagus kembali diperiksa dengan teliti, memastikan tidak ada yang tertinggal. Hal-hal kecil seringkali menjadi sesuatu yang sangat berarti. Di perjalanan kali ini, bukan hanya Adi dan Bagus yang baru kali ini muncul di konten saya. Ada banyak wajah baru yang untuk pertama kalinya akan hadir di konten saya kali ini. Mereka datang dengan cerita yang berbeda, namun sebentar lagi kami akan berjalan menuju tujuan yang sama. Musik baru bro. Di perjalanan kali ini saya lakukan bersama 14 kawan lainnya. Sebuah kelompok kecil yang kami beri nama Kelana Adventure. Nama yang lahir bukan dari sebuah rapat, bukan pula dari organisasi, melainkan dari sebuah kedai kopi sederhana di belakang pasar Subah, kedai kecil milik Adi yang diberi nama Kelana Kopi, yang hampir setiap malam menjadi tempat kami berkumpul. Di sana, secangkir kopi seringkali menjadi teman panjangnya obrolan tentang pekerjaan, tentang kehidupan, dan hampir selalu berakhir pada cerita tentang gunung, tentang jalur yang ingin didaki, tentang puncak yang belum sempat disapa, hingga suatu malam, obrolan itu tidak lagi berhenti sebagai wacana. Ia berubah menjadi sebuah rencana, lalu perlahan menjadi sebuah perjalanan. Dan dari kedai kopi sederhana itulah, Kelana Adventure memulai langkah pertamanya. Berangkat selamat sampai tujuan. Menjelang matahari tenggelam, perjalanan akhirnya dimulai. Langit perlahan berubah jingga, sementara jalanan mulai dipenuhi lampu kendaraan yang satu persatu mulai menyala. Kami pun meninggalkan rumah, membawa carrier di bagasi dan harapan di dalam kepala. Di dalam travel, suasana masih ramai, obrolan saling bersautan, candaan mulai bermunculan. Sesekali, tawa memenuhi isi travel. Padahal, belum ada satu langkah pun yang kami ayunkan menuju gunung. Namun mungkin, memang seperti itulah sebuah perjalanan. Ia tidak dimulai saat kaki menginjak jalur pendakian, melainkan sejak kami memutuskan untuk berangkat. Karena pada akhirnya, yang akan kami kenang nanti bukan hanya tentang puncak, tetapi juga cerita-cerita kecil yang lahir jauh sebelum pendakian benar-benar dimulai. Mas Dafa mau kemana? Kita mau ke Lawu, Candi, Seto. Kita lagi di rest area ini sih. Kendal. Kendal. Hari ini ketinggian. Hah? Hari ini ketinggian berapa? Hari ini ketinggian 3.100. Iki ya ruang 3.000. Oh, rutin jalan mana? Lupa. Ikutin kita terus ya. Ikutin kita terus ya. Jangan di skip ya. Bye bye. Satu persatu gerbang tol kami lewati, meninggalkan hiruk-pikuk kota dan perlahan mendekati kaki pegunungan.
hingga akhirnya travel keluar menuju arah Karanganyar. Di tengah perjalanan, kami sempat berhenti sejenak di Terminal Karangpandan, bukan untuk beristirahat, melainkan menjemput satu kawan yang akan melengkapi perjalanan ini. Kita sekarang udah sampai di Terminal Karangpandan. Kita di sini jemput satu teman kita, Mufid ya. Dia masih satu kampung sama kita, cuman berangkatnya tadi dari Jakarta ya. Turun di sini, nanti kita ke sana bareng. Oke. Semakin jauh perjalanan, jalan menuju Candi Ceto mulai menanjak. Udara di luar perlahan berubah semakin dingin. Jendela mobil yang semula terbuka, kini mulai ditutup satu persatu. Aroma pegunungan perlahan menggantikan bau aspal yang sejak tadi menemani perjalanan. Tanda bahwa kami sudah semakin dekat, hingga akhirnya, tepat sekitar pukul 11 malam, kami tiba di base camp. Suasananya cukup tenang, hanya terdengar suara angin dan sesekali langkah para pendaki yang baru datang. Di tempat sederhana inilah, semua rencana yang selama ini hanya menjadi obrolan, sebentar lagi akan benar-benar dimulai. Alhamdulillah, malam ini kita udah sampai di base camp Indrasta, base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Jadi di Ceto itu ada beberapa base camp, banyak base camp ya. Nah itu nanti kalian bisa milih mana yang kalian mau. Tadi setelah cek di base camp sebelah udah banyak pendaki yang datang, akhirnya kami memilih untuk yang mencari di sini yang masih kosong. Rencananya malam ini saya sudah dulu besok bangun pagi jam 5, kemudian registrasi jam 8, kemudian lagi. Selamat pagi kawan-kawan. Lihat di belakang saya itu Gunung Lawu. Hari ini alhamdulillah cerah sekali ya. Jadi teman-teman masih pada sarapan. Setelah selesai sarapan kita langsung menuju ke pos registrasi untuk simaksi dan melanjutkan perjalanan di Gunung Lawu.
lagi maksud ini ramuan dari itunya ini biar kuat stamina-nya. Ini dari sini. Mana? Orang aja mas, kan saya anggur. Melaporkan dari Basecamp Diaceto pukul 8.45 kita mulai pendakian ke atas. Setelah sarapan sederhana, kami mulai mempersiapkan diri. Carrier kembali dipanggul, tali bahu dikencangkan, dan satu persatu kami bersiap meninggalkan base camp. Namun sebelum benar-benar memasuki jalur pendakian, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Kami melakukan simaksi terlebih dahulu di pos registrasi pendakian Candi Ceto. Sebuah proses yang menjadi bagian penting sebelum mendaki. Bukan sekedar untuk mencatat identitas para pendaki, tetapi juga sebagai bentuk pendataan demi keselamatan selama berada di kawasan gunung. Pagi itu, suasana di pos registrasi terlihat begitu ramai. Puluhan pendaki datang silih berganti. Karena ramainya pendaki yang datang, kami pun harus mengantri hampir 1 jam lamanya. Waktu yang cukup panjang, namun justru menjadi kesempatan untuk mengumpulkan tenaga sebelum perjalanan dimulai. Ini kita udah mulai masuk pintu rimba. Nggak sempat foto karena antrinya banyak banget. Jadi kita memutuskan untuk langsung naik aja. Besok masih bisa foto ya. Sebenarnya kami ingin mengabadikan momen di gerbang ikonik jalur Candi Ceto. Namun pagi itu antrean untuk berfoto sudah sangat panjang, sementara waktu terus berjalan. Karena sempat tertahan hampir 1 jam di pos registrasi, kami akhirnya mengurungkan niat dan tanpa berlama-lama langkah pertama pun dimulai. Apakah di puncak ada vodka? Vodka! Wih, Haisel off-road karangannya. Bukan vodka yang lain-lain, mas. Dua aja ya. Oli dukuh tahu. Mas, Ini sekarang kita berada di Pancuran 7. Jadi ini merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan zaman dahulu Majapahit, Brawijaya. Dan nanti di atas masih banyak petilasan lagi. Nah, di sini kita dibagi 2 tim. Yang tim pertama udah naik, tim untuk berrekap dan tenda. Jadi kita tim logistik ikut naik selanjutnya. Yasin gimana Yasin? Anjay. Agar perjalanan lebih efektif, kami sepakat membagi rombongan menjadi 2 tim. Tim pertama diisi oleh teman-teman yang secara fisik lebih siap. Mereka bertugas membawa perlengkapan dan tenda. Dengan ritme berjalan yang lebih cepat, mereka diharapkan bisa tiba lebih dulu di area camp, agar tenda segera berdiri sebelum rombongan belakang menyusul. Sementara tim kami membawa sebagian besar logistik. Kami berjalan dengan ritme yang lebih santai, menyesuaikan beban yang dibawa. Karena dalam sebuah pendakian, bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tetapi bagaimana seluruh rombongan bisa tiba dengan selamat di tujuan.
segar banget ini. Bakso, Bu. Gila, mantap. Kandang badak hutan. Tigaan. Mas, Sampai bawah di. oh no. Berarti naik putri. Dan putri orang di bawah. Iya. Semakin tinggi langkah kami, tenaga pun mulai terkuras. Jalur pendakian semakin menguras napas. Saya bahkan hampir tidak banyak merekam gambar. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena saat itu fokus saya hanya satu, terus berjalan. Jujur saja, saya tidak datang dengan kondisi terbaik. Sehari sebelum keberangkatan, saya masih menjalani infus. Bekasnya pun bahkan masih terlihat jelas di tangan. Tubuh ini memang belum sepenuhnya pulih. Sesekali, langkah terasa lebih berat dari biasanya. Napas pun lebih cepat habis, namun ada satu hal yang rasanya jauh lebih kuat daripada rasa lelah, yaitu keinginan untuk kembali. Semakin ke atas, carrier di punggung terasa semakin berat. Karena sebagian besar isinya adalah logistik untuk kebutuhan kami selama di atas. Semakin lama berjalan, beban itu terasa semakin nyata. Di atas pos 3, paha saya mulai beberapa kali mengalami kram. Setiap beberapa langkah, saya harus berhenti sejenak, mengatur napas, melemaskan kaki, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Saat teman-teman lain sudah jauh berada di depan, saya masih berjalan dengan Vicky dan Yasin. Sementara di belakang, masih ada Mas Jack, Dimas, dan Jilan. Tidak ada yang saling meninggalkan. Kami berjalan sesuai kemampuan masing-masing. Menjelang petang, kawan-kawan yang berjalan lebih dulu akhirnya tiba di area camp. Sementara saya dan yang lainnya menyusul di belakang. Lawu seolah menyambut kami dengan wajah yang berbeda. Angin berhembus sangat kencang. Malam pun akhirnya turun. Kami sebenarnya berencana memasak, namun angin tidak memberi banyak kesempatan. Akhirnya, malam itu kami mengurungkan niat untuk memasak. Tidak ada makan malam yang layak, hanya tubuh yang lelah. Kami lebih memilih beristirahat karena esok pagi masih ada perjalanan yang akan dilalui. Mumpet ya. Pagi itu, udara masih terasa begitu dingin. Namun perlahan, langkah kami mulai meninggalkan tenda tempat kami bermalam. Berbeda dengan semalam, pagi ini Lawu menyambut kami dengan wajah yang lain. Langit begitu cerah. Angin kencang yang semalam menerjang tenda,
seolah menghilang begitu saja. Awan pun perlahan tersibak, membuka pandangan ke hamparan sabana yang membentang luas. Cahaya matahari pagi menyapu padang rumput dengan warna keemasan, membuat setiap langkah terasa lebih ringan. Mata ini seolah tak pernah bosan memandang ke segala arah. Rasanya sulit percaya bahwa pemandangan seindah ini benar-benar ada di hadapan kami. Ya Allah, betapa beruntungnya kami berada di sini. Pak Asmat, itu puncaknya udah kelihatan guys. Tapi saya ngelih. Jakarta hari ini. Cara ini landai. Andai mata. Andai matamu. Dan akhirnya 10 tahun penantian itu berakhir di tempat yang sama, di titik tertinggi Gunung Lawu, Hargodumilah. Saya kembali berdiri di sini, di tempat yang pernah saya datangi 1 dekade yang lalu. Anginnya masih terasa sama, langitnya masih begitu luas. Namun kali ini rasanya berbeda. Sulit rasanya mencari kata-kata untuk menggambarkan apa yang sedang saya rasakan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena setelah 10 tahun Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk kembali menginjakkan kaki di tempat ini. Mungkin gunung memang tidak banyak berubah. Ia tetap berdiri, tetap setia menunggu siapapun yang ingin kembali. Tetapi orang yang datang kembali ke sana tidak pernah benar-benar sama. 10 tahun telah mengubah banyak hal, mengubah cara berpikir, mengubah cara memandang kehidupan, dan mengajarkan bahwa ada perjalanan yang bukan tentang mencapai puncak, melainkan tentang menyadari sejauh apa kita telah bertumbuh sejak terakhir kali meninggalkannya. Rasanya Sumbing sih mas. sangat terharu sekali ya. Betul. Tapi terakhir itu 33 mau ngomong betul yang saya ini satu dekade kan kata macan. 10 tahun kembali lagi ke situ Maksudnya misalkan dewa di bulan yang sama, menurut saya namun dengan orang yang berbeda. Alhamdulillah bisa sampai puncak juga. Setelah beberapa saat menikmati suasana puncak, kami pun mulai turun menuju warung Mbok Yem. Udara pagi masih begitu dingin, namun aroma makanan hangat perlahan mengalahkan rasa lelah yang sejak kemarin kami rasakan. Semangkuk sarapan sederhana terasa begitu nikmat. Mungkin karena sejak semalam kami tidak sempat memasak di camp, akibat angin yang terus berhembus kencang. Di warung sederhana itu, kami akhirnya bisa menghangatkan badan, sekaligus mengisi kembali tenaga sebelum melanjutkan perjalanan turun. Di sela-sela sarapan, kami berbincang dengan beberapa pendaki lain. Salah seorang di antaranya menyarankan kami untuk turun melalui jalur Babar. Katanya, jalur itu lebih landai dan menawarkan suasana yang berbeda dibanding kembali melalui jalur Candi Ceto.
spare myself temptations would do me in. If you could keep it together for a moment. Perjalanan ini akhirnya sampai di penghujung cerita. 15 orang, satu puncak. Dan entah berapa banyak kenangan yang tidak sempat direkam oleh kamera. Ada tawa, ada lelah, ada langkah yang terasa begitu berat, ada kram, ada angin kencang yang memaksa kami melewatkan makan malam. Bahkan ada perjalanan yang dimulai ketika tubuh ini belum benar-benar pulih. Namun pada akhirnya, semua itu justru menjadi bagian yang paling akan kami kenang. Karena sebuah pendakian tidak pernah hanya tentang mencapai puncak. Ia adalah tentang setiap langkah, setiap percakapan, setiap tawa, dan setiap orang yang berjalan bersama di sepanjang perjalanan. Sebab ketika semuanya usai, yang kita bawa pulang bukan hanya foto-foto indah di atas puncak, melainkan cerita yang akan terus hidup setiap kali perjalanan ini kembali dikenang. Dan 10 tahun setelah pertemuan terakhir kami, Lawu kembali mengingatkan saya bahwa waktu memang mengubah banyak hal, mengubah wajah, mengubah kesibukan, mengubah cara kita memandang kehidupan. Namun ada tempat yang selalu menunggu kita untuk kembali, bukan karena gunung itu memanggil, melainkan karena di sanalah kita pernah meninggalkan sebagian dari diri kita. Dan mungkin sejauh apapun kita melangkah, akan selalu ada tempat yang rasanya seperti pulang.